Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Kamalia dengan NIM 126406202 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 3C. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Perilaku Islam Organisasi dengan bab nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang pertama adalah pengertian nilai. Nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia yang patut untuk dijalankan dan dipertahankan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai karakter khas daripada makhluk yang lain. Manusia mempunyai akal, perasaan, hati nurani, kasih sayang, moral, budi pekerti, dan etika yang merupakan karakter khas manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dan karakter inilah yang melekat pada diri manusia sebagai bentuk dari nilai itu sendiri. Selanjutnya adalah nilai dan norma. Hubungan antara nilai dan norma yaitu keduanya mempunyai hubungan yang erat, terutama dalam wacana pendidikan moral, pembentukan sikap, pembangunan watak bangsa, dan sebagainya. Pada dasarnya, merupakan nilai yang dibakukan dan dijadikan standar atau ukuran bagi kualitas suatu tingkah laku. Selanjutnya yaitu etika dan moral. Etika adalah ilmu yang membahas alasan manusia mengikuti aturan moral atau cara menyikapi suatu hal dengan sesuai ajaran moral. Manusia yang bermoral adalah manusia yang memiliki tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang bernilai baik ini hanya dapat dinilai oleh orang lain, karena nilai baik ataupun buruk adalah ukuran subjektif seseorang terhadap suatu hal. Etika dan moral merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang menentukan baik buruknya sifat maupun watak manusia tersebut. Etika adalah filsafat moral, sehingga etika berada dalam wilayah teoritis bukan praktis, dan moral disebut sebagai wilayah teoritis jika merupakan filsafat moral. Pengertian sikap. Sikap merupakan tanggapan reaksi seseorang terhadap objek tertentu yang bersifat positif atau negatif yang biasanya diwujudkan dalam bentuk rasa suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek tertentu. Sikap seseorang terhadap sesuatu objek tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut atau yang melatar belakangi seseorang tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Faktor-faktor pembentukan sikap. Yang pertama, pengalaman pribadi. Menurut Oskam, terdapat dua aspek dalam membentuk sikap. Yang pertama adalah peristiwa yang memberikan kesan kuat pada individu, yaitu peristiwa traumatik yang merubah secara drastis kehidupan individu. Kedua, yaitu munculnya objek secara berulang-ulang. Dua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Menurut Ali, seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan rangkaian interaksi antar perorangan dalam kehidupan di dalam keluarga atau dengan teman sebaya. 3. Pengaruh kebudayaan. Menurut Azwar, kebudayaan tempat kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Yang keempat adalah media massa. Menurut Azwar, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Yang kelima, lembaga pendidikan dan agama. Menurut Rahayu Ningsih, pemahaman baik dan buruk, salah atau benar yang menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. Dan yang keenam adalah pengaruh faktor emosional. Menurut Rahayu Ningsih, suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.
dapat bersifat sementara ataupun menetap. Selanjutnya yaitu pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau menyenangkan individu terhadap pekerjaan yang merupakan hasil penilaian bersifat subjektif terhadap aspek-aspek pekerjaan yang meliputi kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, gaji yang diterima, kesempatan untuk promosi dan pengembangan karir, kualitas supervisor, serta hubungan dengan rekan kerja. Faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, menurut Mampu Negara, faktor-faktor kepuasan kerja yang pertama adalah faktor pegawai, yang meliputi kecerdasan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. Yang kedua adalah faktor pekerjaan, yang meliputi jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat, kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. Dan yang kedua adalah menurut Sutrisno. Yang pertama adalah kesempatan untuk maju, 2 keamanan kerja, 3 gaji, 4 perusahaan dan manajemen, 5 pengawasan, 6 intrinsik dari pekerjaan, 7 kondisi kerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.